Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Ki Anom. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas dan membuat sebuah fungsi CRUD, yaitu fungsi insert, di mana fungsi yang kita buat kita menambahkan sebuah data buku ke dalam tabel book. Kemarin kita telah membuat form untuk menambahkan data buku, lalu kita juga telah menambahkan alert menggunakan flash data, di mana alert ini kita gunakan untuk memberikan notifikasi kepada kita apakah proses insert data kita berhasil atau gagal. Nah, pada video seri kali ini, kita akan menambahkan sebuah validation di dalam form input kita, di mana nanti fungsi ini digunakan untuk memvalidasi data yang kita inputkan di dalam form tambah data sebelum disimpan ke dalam database. Nah, kita jalankan saja aplikasi kita. Jangan lupa kita buka aplikasi kita menggunakan VS Code, lalu kita jalankan local development server kita. Kita gunakan terminal, lalu kita jalankan php Spark Serve. Nah, kita buka aplikasi kita menggunakan browser. Nah, kita ke fungsi buku, yaitu fungsi list buku. Kita ke pengelolaan data buku. Lalu kita ke fungsi tambah buku. Nah, di form tambah ini, jika kita langsung simpan, misalnya ini datanya masih kosong ya, kita langsung simpan, maka dia datanya tetap masuk. Nah, jika kita lihat di sini, dia datanya 0 ya, kosong. Nah, di sini nih kita akan membuat validasi untuk form tambah data buku kita. Nah, untuk membuat validasi di halaman form kita akan coba lihat di dokumentasi dari Cogniter 4-nya. Kita ke cogniter.com. Lalu di sini kita pilih Learn More, kita ke dokumentasinya ya. Nah, ini kita cari untuk validationnya, kita ke Library Reference. Lalu di sini ada validation. Nah, di sini ada dokumentasi mengenai penggunaan validation. Kita scroll ke bawah. Nah, kita akan menggunakan add validation rules. Nah, ini script untuk validasinya. Ini kita copy saja, Ctrl C, lalu kita ke fungsi save kita. Nah, kita letakkan di paling atas di dalam fungsi save. Kita pastekan di sini. Nah, ini untuk titik-titiknya kita hapus terlebih dahulu. Nah, di dalam sini ini berisi jika validasinya tidak memenuhi ya. Nah, di sini berisi fungsi redirect jika validasinya itu tidak memenuhi. Nah, field apa saja yang akan kita validasi? Nah, di sini ada title. Kita asumsikan bahwa title itu dia wajib diisi ya. Berarti di sini untuk field yang akan kita validasi adalah title. Required. Required itu berarti dia wajib diisi, jadi tidak boleh kosong. Ini yang lain mungkin kita hapus terlebih dahulu. Nah, ini title-nya berarti wajib diisi ya. Nah, lalu ada juga yang wajib diisi, misalnya adalah author. Jadi author itu wajib diisi juga, kita gunakan required. Lalu release year. Ini juga wajib diisi. Kita kopikan saja.
Lalu yang wajib diisi lagi ada price. Kita tekan Shift Alt untuk duplikasi. Nah, lalu tinggal kita ganti saja di sini stock. Lalu apalagi di sini untuk diskon dia tidak wajib ya. Book kategori ID karena di sini dia tinggal milih, berarti kita tidak perlu validasi. Untuk slug karena dia diperoleh dari title, berarti dia tidak butuh validasi juga. Jadi validasi itu untuk memvalidasi inputannya. Jenis-jenis validasinya ada apa saja, kita bisa lihat di dokumentasinya. Nah, di dokumentasi ini kita scroll ke bawah, bagian paling bawah. Nah, di sini di bagian paling bawah itu ada, nah ini ya, ada tabel jenis-jenis rule-nya. Di sini ada alpha. Jika kita gunakan alpha berarti dia harus berupa karakter, alfabetik karakter ya. Lalu ada alpha space, alpha dash, lalu alpha numeric berarti hanya berupa huruf dan angka. Lalu di sini ada desimal. Nah, ini ya. Nah, di sini ada banyak rule yang bisa kita gunakan. Nah, salah satu rule yang akan kita gunakan untuk title adalah is unique ya. Jadi title itu kita asumsikan bahwa dia tidak boleh ada judul buku yang kita inputkan itu sama. Ini kita copy saja, is unique. Kita pastekan di sini. Nah, jika kita menggunakan lebih dari satu rule, kita pisahkan dengan tanda balok seperti ini. Lalu kita pastekan rule selanjutnya. Nah, untuk is unique, kita tidak bisa langsung menggunakan seperti ini. Jadi kita harus ada parameternya di sini. Nah, is unique berdasarkan apa? Berdasarkan tabel book. Lalu yang unik itu adalah title, kolom title. Nah, ini untuk release year. Ini juga ada, yaitu dia kan sifatnya adalah numeric ya. Release year, price, dan stock dia adalah numeric. Maka dari itu kita gunakan yang namanya is numeric. Nah, kita gunakan ini ya, numeric. Ini kita kopikan saja, lalu kita pastekan di sini. Jadi untuk release year, kita kasih pemisah balok, lalu numeric. Lalu untuk price dan stock juga numeric. Ini kita save. Nah, kemudian jika validasinya ini tidak memenuhi, maka di sini akan kita redirect. Kita return, redirect. Nah, di sini akan kita redirectkan kembali ke halaman input kita. Redirect to. Nah, di sini kita akses routing ke halaman input. Tadi untuk routing ke halaman input adalah book create. Lalu di sini kita sertakan with input. Jadi inputannya akan kita sertakan juga di dalam redirect ini. Ini kita save. Nah, sekarang kita coba print out terlebih dahulu. Kita gunakan DD di sini. Lalu kita gunakan this validate seperti ini. Nah, jadi ini tadi adalah validasi datanya. Jika validasinya itu tidak memenuhi, maka dia akan di redirect ke routing atau kembali ke halaman create-nya. Nah, sekarang di halaman create kita harus set agar validasinya itu bisa dibaca di halaman create. Kita ke halaman create. Di halaman create ini kita tambahkan variabel di dalam array data untuk mengirimkan validasinya. Untuk mengirimkan hasil validasinya. Ini kita koma. Lalu di sini kita buat saja untuk variabelnya namanya validation. Lalu kita gunakan config /service .2.2 validation. Nah, ini adalah script dari service untuk mengakses validasi.
Nah, kita akan mengecek apakah inputan kita itu validasinya itu true atau false ya. Nah, di sini untuk mengecek validasinya, kita lakukan di dalam sini ya. Jadi sebelum return, kita coba preview menggunakan DD. Nah, di sini kita menggunakan config service. Kita akan menggunakan config service, di mana di dalam config service ini ada metode untuk validation. Nah, nanti kita akan menangkap atau mengecek isi dari validasinya itu menggunakan script ini ya. Lalu kita kembali ke form input kita. Kita ke tambah data. Lalu di sini kita biarkan kosong saja, lalu kita klik simpan langsung. Nah, maka di sini sudah terpreview. Kita bisa lihat di sini ada error ini ya. Nah, ini errornya kita bisa lihat. Atau jika ingin menampilkan errornya saja, kita gunakan get error. Nah, di belakang ini kita tambahkan panah get errors. Nah, seperti ini. Ini kita save. Kita kembali ke browsernya. Ini tinggal kita refresh. Continue. Nah, di sini dia akan menampilkan hanya errornya saja. Nah, di sini errornya apa? Bahwa title-nya itu dia harus required. Jadi wajib diisi, autornya juga, release year-nya juga, price-nya juga, dan stoknya. Jadi kelima ini harus diisi. Nah, sekarang ini berarti validasinya sudah berhasil ditangkap ya. Nah, sekarang kita ingin menampilkan validasinya ini di form tambah datanya. Nah, kita kembali ke codingan kita. Ini bisa kita hapus saja. Nah, di fungsi create-nya kita kirimkan juga validasinya. Kita tangkap validasinya menggunakan service tadi. Nah, di sini kita tambahkan, kita buat variabelnya namanya validation. Lalu panah. Nah, kita tangkap config /service lalu validation. Ini berarti kita mengirimkan validasinya itu yang ditampung di dalam validation ke dalam form tambah buku kita. Ini kita save. Lalu di form create kita, di form tambah buku, nah di form ini ya, nanti kita akan menampilkan validasinya itu di bawah inputannya ini. Jika misal masih kosong dan wajib diisi, nanti fieldnya ini dia akan berwarna merah, kemudian di bawahnya ada tulisan field harus diisi, gitu ya. Nah, untuk validasi itu, untuk formnya, kita kembali ke Bootstrap. Nah, di Bootstrap kita pilih form, lalu kita pilih yang validation. Nah, ini kita scroll ke bawah. Nanti kita menemukan ini ya. Nah, ini nanti kita akan membuat validasinya itu seperti ini. Nah, ini kita coba cari scriptnya tentang city ya. Kita ke city. Nah, ini ya. Nanti kita akan menambahkan script invalid di sini. Lalu untuk menampilkan pesannya kita gunakan script ini. Nah, sekarang kita akan menambahkan kelas invalid ini. Ini kita copy saja. Lalu kita ke form tambah buku kita. Nah, misal di judul ya. Di judul ini, di kelas form control ini, kita tambahkan yaitu phpp control spasi enter. Lalu di dalam ini kita lakukan pengecekan terlebih dahulu apakah dia ada error mengenai title-nya. Kita gunakan validation, lalu get error. Nah, yang error itu tentang apa? Yaitu tentang title. Nah, jika ada errornya, maka kita tampilkan is invalid ini. Jika tidak, kita tampilkan string kosong. Seperti ini ya. Oke, sekarang ini kita coba dulu. Ini kita save. Lalu kita kembali ke halaman form input kita.
Kita refresh. Lalu kita langsung tekan tombol simpan ini. Oh, ini tidak terjadi apa-apa. Kita cek. Oh, ini bukan get error, tapi hash error. Nah, kita cek apakah validation ini dia memiliki error di bagian title-nya. Nah, jika ada error di bagian title, nanti dia akan menambahkan class is invalid. Jika tidak, berarti dia tidak menambahkan class is invalid-nya. Ini kita save. Lalu kita kembali ke formnya. Ini kita refresh dulu. Lalu kita langsung tekan tombol simpan. Oke, ini tidak terjadi apa-apa. Kita coba cek. Harusnya ini udah benar ya. Oh iya, kita kelewatan satu hal. Karena di sini dia berupa session ya. Jadi kita perlu memanggil yang namanya session. Seperti ini. Nah, ini kita bisa memanggilnya di sini. Tadi kelupaan manggil session ini. Sekarang kita save. Lalu kita kembali ke browser. Ini kita refresh. Lalu kita langsung tekan simpan. Nah, ini kan masih kosong. Nah, jadi dia ada error seperti ini ya. Fieldnya langsung ke blok warna merah. Nah, tapi di sini belum ada pesannya ya. Nah, sekarang kita akan menampilkan pesannya itu di bawah field ini. Kita kembali ke Bootstrap kita. Nah, untuk menampilkan pesan kita gunakan ini ya. Kita gunakan script ini. Ini kita copy saja, Ctrl C. Lalu kita ke form kita. Nah, di bawah field ini kita pastekan di sini. Lalu untuk teksnya ini kita ganti PHP validation. Lalu di sini untuk mendapatkan errornya kita gunakan get error. Lalu errornya tentang apa? Yaitu tentang title. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita coba kita kembali ke halaman form input kita. Ini kita refresh saja. Nah, sekarang kita langsung klik simpan ya. Nah, di sini sudah ada pesannya ya. The title field is required. Jadi dia wajib diisi ya. Ini untuk role yang required. Nah, sekarang role yang is unique ya. Nah, sekarang kita coba masukkan angka 1. Nah, di dalam database kan kita sudah memiliki angka 1 ya. Judulnya 1. Lalu kita coba simpan. Nah, di sini pesan errornya beda lagi. Bahwa pesan errornya adalah the title field must contain a unique value. Jadi harus value yang unik. Nah, sebenarnya kita juga bisa melakukan custom teks ini ya. Pesannya bisa kita custom. Kita kembali ke pengecekan validasi kita, yaitu di book, yaitu di fungsi save ya. Nah, ini untuk sessionnya. Jika kita ngaksesnya hanya di fungsi create, berarti nanti di setiap fungsi kita harus melakukan session lagi. Nah, alangkah lebih baiknya untuk sessionnya ini kita panggil di base controller. Ini kita hapus saja. Lalu kita ke base controller. Lalu kita ke fungsi init controller. Nah, di bawah sini kita panggil session. Nah, kita panggil session seperti ini ya. Oke, jadi kita cukup sekali manggil sessionnya di base controller. Kita save, base controller kita close saja. Lalu kita ke pengecekan validasinya. Ini ya. Nah, untuk title kita juga bisa gunakan array ya. Ini kita cut saja. Nah, kita gunakan array di sini. Nah, yang pertama di sini ada rule-nya apa? Nah, rule-nya sama seperti tadi ya. Kita pindahkan rule-nya di sini. Lalu yang kedua ada label. Nah, label itu digunakan untuk memberi penamaan untuk title ini. Nah, untuk title ini kita beri labelnya adalah judul. Lalu yang terakhir adalah errornya. Nah, errornya ini karena kita menggunakan lebih dari satu rule ya. Jadi errornya di sini juga berupa array. Nah, error yang pertama adalah required. Nah, untuk error yang pertama kita akan menampilkan pesan apa?
Nah, pesannya adalah bahwa field itu harus diisi. Ini untuk pesan yang pertama. Nah, untuk field berarti ini adalah field yang kita validasi di sini, yaitu title. Nah, title itu kan sudah kita kasih label yaitu judul. Berarti nanti untuk lengkapnya di sini judul harus diisi. Lalu error yang kedua adalah yang role is unique. Nah, kita beri pesannya adalah field sudah digunakan. Misalnya seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini kita save. Nah, sekarang kita coba di form tambah buku kita. Ini kita refresh saja. Nah, kita asumsikan ini masih kosong. Kita langsung simpan. Nah, di sini ada judul harus diisi. Nah, kita isi dengan 1. Nah, 1 itu kan tadi sudah ada ya. Kita simpan. Nah, judul sudah digunakan. Oke, seperti ini ya. Ini untuk validasinya. Nah, mungkin teman-teman bisa melakukan validasi yang lain untuk penulis kategori tahun terbit, harga, diskon, dan stoknya. Untuk konsep dan caranya sama. Nah, untuk rule-nya teman-teman bisa cek dari dokumentasi Cogniter-nya, yaitu di bagian rule ini ya. Ada banyak rule, silakan teman-teman explore sendiri. Oke, begitu ya teman-teman. Semoga sampai di sini di materi kali ini paham ya. Mungkin cukup sampai di sini teman-teman. Kita jumpa lagi di materi selanjutnya. Kita masih ada PR mengenai fungsi update dan delete. Semoga materi ini bermanfaat. Saya Ki Anom undur diri dan salam coding.